Kita akan melihat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Joni Nura yang berada di halaman kantor Bupati Sika. Ya, selamat pagi Joni. Joni, seperti apa peringatan di sana, terutama juga kemarin kita tahu NTT sempat dilanda gempa bumi. Dapat saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini di Kabupaten Sika sendiri, lokasi bencana gempa, pada hari ini tidak diadakan upacara bendera atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Enggak ada. Ya. Sehingga situasi kondisi di kantor Bupati Sika sendiri tak sepi. Kebiasaannya pada tahun yang lalu bahwa jam begini sudah banyak warga dan para undangan sudah memadati kantor bupati untuk merayakan HUT kemerdekaan. Nggak ada acara, nggak ada perayaan Republik Indonesia ke-81. Namun instruksi itu dikeluarkan oleh Bupati Sika kemarin, bahwa mengatakan bahwa di Kabupaten Sika sendiri tidak diadakan upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 karena di wilayah ini terdampak bencana gempa bumi. Ya. Lala dan Bayu. Ya, Joni, bisa Anda ceritakan mungkin aktivitas dari masyarakat terdampak saat ini, mereka ada di mana dan seperti apa aktivitas mereka? Baik, Bayu, sampai saya sampaikan bahwa di halaman kantor bupati sendiri juga ada beberapa warga yang membangun tenda pengungsian secara mandiri. Tapi kamp pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sika sendiri itu berada di Gelora Samador Maumere, Bayu. Ya, Joni, jadi saat ini tidak ada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di Sika, di seluruh kabupaten begitu, Joni? Ya, benar sekali Lala. Pada hari ini tidak diadakan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Sika sendiri. Untuk kondisi di sana saat ini, apakah sudah banyak tempat-tempat pengungsian atau memang masih dalam proses begitu, Joni? Baik, Lala dapat sampaikan bahwa pada saat ini pengungsiannya sudah berjumlah 1.264 jiwa yang berada di kamp pengungsian. Itu belum termasuk dengan pengungsi yang mengungsi secara mandiri atau mereka membangun tenda di halaman rumah, bahkan ada juga yang sedang membangun tenda di halaman kantor bupati dan di gedung DPRD Kabupaten Sika sendiri. Lala. Bantuan yang diperlukan saat ini masih belum tiba di sana? Ya, benar sekali ya. Sampai saat ini bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo kepada warga korban gempa bumi yang ada di Pulau Flores sendiri kemarin sore sudah tiba di Bandara Franseda Maumere, namun belum dibagikan kepada para pengungsi dan korban gempa bumi yang berada di Kabupaten Sika sendiri. Bantuan itu sudah diserahkan ke kantor posko Badan Penanggulangan Bencana yang berada di Kabupaten Sika sendiri. Tinggal menunggu bagaimana pemerintah membagikan kepada korban gempa bumi yang ada di Kabupaten Sika sendiri. Baik. Ya, Joni, sampaikan rasa duka kami untuk masyarakat NTT yang terdampak dan tentunya harapan kita agar kami tidak akan meninggalkan saudara kami di NTT dan semoga semuanya bisa berjalan seperti normal kembali. Terima kasih banyak Joni Nura melaporkan dari NTT Sika. Ya,
Bayu, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi di Maluku Utara yang sedang mempersiapkan upacara, dan kemudian kalau di tadi Sika ternyata tidak ada upacara ataupun kegiatan perayaan HUT Republik Indonesia di sana. Sekarang kita akan bergeser kembali ke Jakarta ya Bayu. Seperti apa situasi di Monas saat ini menjelang upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Bisa kita lihat di sini Bayu. Sudah cukup ramai kalau dibandingkan sekitar 15 menit yang lalu bahkan Bayu ya. Betul sekali, berbagai persiapan kita bisa melihat ada para petugas yang akan menjadi marching band pengiring nantinya juga sudah ada di sana. Meski demikian masih ada para pelari culture ini ya. Wow, semangat ke mereka. Inilah Indonesia tetap sehat. Apakah gitu mereka ya. akan lari 17 kilo? Mungkin. 17.08 atau 81 kilo Bayu? Nah, siapa tahu Siapa ya. tahu. Karena kan pelari di Jakarta ini biasa begitu Bayu. 17.08. Betul. Atau 19.45. Betul. Semoga tidak 81. Kalau saya menyerah duluan Lala ya. Graciela. Ya, kita bisa melihat kembali bagaimana ini Monas pun juga ikut bersolek, di mana dari cawannya saja begitu ya. Bagian bawah Monas juga sudah dihiasi oleh dekorasi bendera merah putih yang begitu panjang begitu ya, mengelilingi begitu. Dan itu bisa kita lihat juga ada sepertinya pasukan tadi marching band itu kalau tahun lalu warna-warna merah itu sepertinya dari akademi ya, itu ya Bayu ya, sudah mempersiapkan diri nih. Tuh ini adalah ini sepertinya taruna dari akademi nih Bayu, persiapan untuk mengikuti upacara nanti. Dan tadi karena kita sudah melihat petugas Paskibraka tadi sudah berjalan menuju Monas, dan memang seperti yang tadi sudah dilaporkan mereka akan membawa bendera ke istana ya Bayu ya, dari Monas, yang diambil dari dalam Monas begitu Bayu. Nah betul sekali, dan kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, lagi-lagi kita belum bisa memastikan ya apakah penyelenggaraan tahun ini akan sama dengan tahun lalu, tapi kalau tahun-tahun sebelumnya memang juga akan ada perwakilan dari provinsi-provinsi di Indonesia. Ya, kita akan kembali melihat masih di Jakarta, kita masih akan mengajak, tapi kali ini dari patung kuda atau namanya patung Arjuna Wiwaha begitu ya, atau Arjuna Wijaya begitu ya. Ada rekan Juan di sana di patung kuda. Juan, bagaimana keramaian atau kesemarakan di sana saat ini? Ya, selamat pagi Bayu dan juga Lala. Saat ini saya sedang berada di kawasan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya, di mana ini menjadi salah satu titik yang nanti masyarakat mungkin bisa berkumpul untuk menantikan kirap atau pembawaan teks naskah proklamasi dan juga bendera Sang Saka Merah Putih. Dan bagaimana suasananya di kawasan Patung Kuda pada pagi hari ini sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat, tampaknya memang pengguna jalan baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah ramai, baik itu dari arah MH Tamrin menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan maupun Medan Merdeka Barat. Ini tampaknya sudah sangat menumpuk, tetapi memang berbagai pihak polisi dan juga pihak keamanan pengaturan lalu lintas juga telah bersiaga untuk mengatur lalu lintas dan menerapkan rekayasa lalu lintas, baik itu dari arah MH Tamrin maupun ada di titik-titik Silang Monas dan juga kawasan Patung Kuda. Dan para petugas kepolisian juga telah menyiagakan sekitar ratusan polisi juga sudah berada di titik-titik yang telah ditentukan untuk mengatur lalu lintas. Nah, selain itu juga keramaian ini tampaknya sudah sejak dari pagi hari, karena memang salah satu titik yang krusial adalah kawasan Patung Kuda yang nantinya ini menjadi titik yang krusial, baik itu dari Monas maupun Patung Kuda dan juga Bundaran HI, karena memang ada berbagai macam kegiatan, baik itu pesta rakyat, kemudian panggung hiburan dan lomba 17-an serta kemeriahan UMKM. Nah, nantinya karnaval baik itu dari kendaraan hias kemudian dari kirap ini akan menghiasi di jalan kawasan Gambir Monas Jakarta Pusat. Sementara demikian Bayu dan juga Lala kembali ke studio. 30 akan dilakukan sterilisasi. Juan, adakah rekayasa dari untuk jalur Transjakarta di sana, Juan? Kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan akan dilalui
Ya, terkait dengan rekayasa lalu lintas untuk Transjakarta atau moda transportasi umum, tampaknya memang hingga saat ini masih bisa dilewati oleh Transjakarta. Dan menariknya memang hingga khusus pada tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah pusat menerapkan tarif khusus bagi moda transportasi umum, baik itu Transjakarta, KRL, dan juga LRT. Masyarakat hanya membayar Rp8 saja untuk menaiki moda transportasi umum pada hari Senin ini, spesial untuk memperingati kemerdekaan dan juga hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sehingga pemerintah juga mengajak bagi masyarakat bisa memanfaatkan transportasi umum dan dengan tarif khusus yakni Rp8 saja. Sementara terkait dengan arus lalu lintas, memang khusus untuk Transjakarta kami melihat masih bisa melintas di kawasan Patung Kuda ini. Sementara demikian, kembali ke studio. Ya, Juan, kalau tahun lalu yang menarik adalah di depan atau di sekitar istana ini juga di luar ini ada mungkin para pedagang, kemudian ada masyarakat yang berhenti untuk melihat bagaimana upacara berlangsung dari luar. Apakah ini juga sudah terlihat di pagi hari ini, Juan? Ya, terkait dengan masyarakat, memang hingga pagi hari ini aktivitas masyarakat masih terus berlangsung, sudah dimulai bahkan, dan beberapa masyarakat tampaknya memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk berolahraga ya, karena kami melihat beberapa masyarakat ini sedang jogging atau lari menggunakan pakaian tentunya olahraga, dan sementara itu para pedagang juga sudah mulai tampak memasang ataupun juga menempatkan diri untuk berjualan atau berdagang. Kami juga melihat beberapa pedagang, namun memang Bayu dan juga Lala, terkait dengan bazar dan juga UMKM kuliner itu banyaknya ada di kawasan Silang Monas, dan itu bisa menjadi titik untuk pesta rakyat yang nantinya akan diselenggarakan mungkin setelah upacara 17 Agustus 2026. Bayu. Ya, Juan, terima kasih dengan laporan Anda dari sekitar Monas. Selamat kembali bertugas, Juan. Dan pemirsa, untuk pertama kalinya, Bayu dan pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia digelar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk mengetahui persiapannya seperti apa, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis kita iNews, Ervan David. Ya, Ervan, bagaimana persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di sana? Silakan dengan laporan Anda, Ervan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga Lala. Menjelang upacara HUT RI ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar upacara bendera di halaman Gedung Sate setelah bertahun-tahun sebelumnya digelar di lapangan Gasibu. Dan upacara di halaman Gedung Sate ini pertama kali diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak kemerdekaan dari Belanda. Dan untuk persiapan pelaksanaan upacara di Gedung Sate ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menata ulang Gedung Sate yang tadinya lapangan Gasibu dan juga Gedung Sate ini dipisahkan oleh Jalan Diponegoro. Namun dalam 2 bulan terakhir pemerintah Provinsi Jawa Barat merenovasi ulang untuk menyatukan Gedung Sate dan juga lapangan Gasibu yang ada di seberang, yang sebelumnya di seberang Gedung Sate. Dan rencananya untuk pelaksanaan upacara bendera di halaman Gedung Sate ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melibatkan aparatur sipil negara dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggunakan unsur TNI dan juga Polri untuk pelaksanaan upacara bendera pada tahun ini. Dan hal ini dilakukan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, agar pelaksanaan upacara bendera lebih tertib dari tahun-tahun sebelumnya. Dan selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membuka secara umum pelaksanaan upacara bendera yang ada di Gedung Sate ini bagi masyarakat di sekitar area Gedung Sate. Dan rencananya pelaksanaan upacara digelar pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang nantinya akan dilanjutkan dengan parade motor klasik di sekitar area Pusdai. Demikian Lala dan juga Bayu. Ya, ini kan pertama kalinya digelar di Gedung Sate dan kemudian juga Kang Deddy Mulyadi ini juga membuka untuk umum begitu ya. Lalu bagaimana mekanismenya untuk masyarakat ini bisa mengikuti upacara langsung di sana?
Ya, bagaimana Bayu? Iya, kan ini pertama kalinya untuk dibuka untuk umum begitu ya, untuk bisa ikut upacara di sana. Lalu bagaimana mekanisme agar masyarakat bisa mengikuti upacara langsung dari sana? Ya, untuk peringatan HUT RI ini sendiri, bahwa untuk saat ini dapat diperlihatkan Bayu dan juga pemirsa, untuk saat ini situasi dari gedung sate di kawasan halaman gedung sate sudah dipenuhi oleh tugas yang sudah membersihkan area dari halaman gedung sate untuk pelaksanaan HUT RI yang ke-81 ini. Dan selain itu juga pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun sebuah balai besar atau saung untuk tamu yang hadir untuk mengikuti HUT RI yang ke-81 di area halaman gedung sate. Dan selain itu juga TNI dan juga Polri juga tadi sudah melaksanakan geladi kotor untuk pelaksanaan upacara RI yang ke-81 ini. Dan selain itu juga masyarakat juga sudah beberapa orang sudah menunggu untuk pelaksanaan HUT RI yang ke-81 di area gedung sate ini. Demikian Bayu dan juga Lala. Baik, terima kasih banyak rekan Ervan David melaporkan langsung dari depan gedung sate di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Ervan.